Malam ini waktu menunjukkan pukul 11 malam. Cemoro selesai bertugas. Mobilnya pun kini sudah keluar dari mall. Dia bingung malam ini mau kemana. Apalagi atasannya sedang sibuk bersama keluarganya. Sedangkan ia sendiri enggan untuk pulang. Menjalani affair dengan atasannya sendiri membuat Cemoro merasa tidak nyaman dan selalu dihantui perasaan was-was. Bagaimana jika suatu saat istrinya tahu jika suaminya homo dan bermain dengan bawahannya di mall? Terkadang terselip rasa bersalahnya pada Cendono. Jujur, Cemoro bukan bosan pada Cendono. Ia hanya bosan dengan situasi saja. Dan di dalam lubuk hatinya yang paling dalam masih ada rasa cinta untuk suaminya itu. Cemoro tahu jika Cendono mengira dia berselingkuh dengan atasannya. Hanya saja Cemoro selalu mengelaknya. Cemoro bisa-bisa saja jujur selingkuh pada Cendono. Namun Cemoro masih ragu untuk berpisah dengan Cendono. Meski berulang kali Cemoro mengucapkan kata pisah. Lain di bibir, lain di hati. Itulah yang dialami Cemoro saat ini. Dan sebelumnya Cemoro tak berniat selingkuh. Masalah kebutuhan rumah tangga hanyalah alasan Cemoro untuk main victim. Keuangan mereka sebenarnya masih bisa diatasi. Hanya saja Cemoro kurang bisa menjaga hati dan tertarik akan pesona suami orang. Ditambah adanya kesempatan karena atasannya juga menyukainya. Dan akhirnya timbullah perselingkuhan itu. Perasaan Cemoro kini terbagi dua. Cemoro masih mencintai suaminya dan tak ingin kehilangannya. Tapi Cemoro juga masih menginginkan atasannya. Cemoro di antara dua pilihan, namun dia tak mampu memilih. Cemoro egois, Cemoro rakus, Cemoro pengkhianat. Itulah yang ada di pikirannya. Lama karena mobilnya berputar-putar tak tahu tujuan, akhirnya Cemoro memutuskan untuk pulang. Dan ketika mobilnya lewat tol, matanya langsung terbelalak. Dia tak sengaja melihat sahabatnya berjalan dengan dua orang bocah. Dan karena mobilnya melewati jalan tol, Cemoro tidak bisa berhenti. Dia terpaksa putar balik. Namun ketika mobilnya putar balik, Pinus menghilang. Cemoro memperlambat laju mobilnya sembari memantau pinggiran tol, namun tetap tak menemukan Pinus. Cemoro berkali-kali mengucek matanya. Cemoro yakin jika tadi adalah Pinus. Tapi jika dia Pinus, kenapa dia tak menggunakan tongkat? Dan kenapa dia ada di sini? Cemoro mencoba berpikir jernih. Mungkin saja efek galau dan lelah bekerja membuat pandangannya kurang fokus sehingga mengira tadi itu Pinus. Cemoro juga sudah berkali-kali menghubungi Pinus, tapi HP Pinus tidak aktif. Cemoro berniat ketika dia libur nanti, dia akan mencari Pinus. Namun sekarang, rasa kantuk yang ia rasakan memaksanya untuk pulang. Kompleks Pemulung. Malam ini, setelah selesai mengamen, ketiganya tengah makan malam. Hanya dengan nasi putih dan lauk mie kuah instan dan dicampur dengan telur sudah membuat Pinus bahagia. Sungguh kebahagiaan yang sangat sederhana. Dan terkadang meski Pinus masih kesal pada Jati, namun malam ini rasa rindu terselip di hatinya. Pinus masih bingung dalam hatinya mengapa Jati segitunya melakukan open BO, namun dengan alasan untuknya. Pinus tahu jika Jati melakukannya. Namun siapa yang tak sakit hati dan kecewa jika orang yang kita cintai disentuh orang lain, apalagi jika Jati juga menikmatinya. Rasa sakit jika membayangkannya. Bang, kok ngelamun aja? Makan bang. Abang gak mau mie? Atau mau aku belikan nasi padang di depan? Tanya Ketapang. Oh, enggak kok, suka. Abang hanya memikirkan sesuatu. Nih, abang makan. Abang mikirin apa? Cerita aja sama kita bang. Kalian belum cukup umur dan ini masalah orang dewasa. Bang, jangan nyepelein kita. Aku udah 17 bang. 17 plus lagi. Tepatnya 17 lebih 10 hari. Kalau palem baru belum. Ah, anggap aja sama. Jadi kamu baru saja ulang tahun. Wah, selamat ya. Biasa aja bang. Bukan anak orang kaya. Gak usah pakai selamat, gak pernah ngerayain dan gak pernah ngerayain yang namanya potong kue sama tiup lilin. Bohong, waktu itu aku beliin kue cucur dikasih lilin. Ya elah lem,
Kalau kue cucur mah gak usah nunggu ulang tahun. Tiap pagi juga nyemil di tukang jajan keliling. Kalian lucu. Kita emang udah biasa berantem bang. Namanya juga kakak adik. Oh iya, tadi kan aku udah bilang aku udah 17 plus. Udah cukup umur. Abang cerita dong, soalnya abang belum cerita sedikit pun tentang abang bisa kabur. Iya bang, biarpun kita kayak gini, kita juga sering dicurhati teman-teman pemulung. Gak cuma masalah rongsokan, bahkan masalah cinta, ya kan Pang? Kemarin tetangga kita baru putus cinta. Apa jangan-jangan abang punya cewek, terus orang tua abang gak setuju, dan abang kabur? Ya sudah, abang cerita. Jadi gini ceritanya. Abang sudah gak punya orang tua. Lalu suatu saat abang bertemu seseorang yang membuat abang nyaman. Dan saking nyamannya, kami pun menjadi teman dekat. Dekat banget. Dan saking dekatnya, bukan lagi seperti sahabat. Abang dan dia sampai kayak udah suami istri, hidup bersama. Kerja bareng, saling menyayangi, dan mengasihi. Hingga suatu hari, abang jatuh sakit akibat kecelakaan yang abang alami. Yang membuat abang diharuskan operasi dan membutuhkan uang yang tidak sedikit. Apalagi setelah sadar, abang tidak lagi dapat bekerja sampai saat ini. Tapi abang bersyukur memiliki teman yang sangat menyayangi abang. Semua kebutuhan abang dia yang penuhi, tanpa keluh, tanpa kesah, dan sangat tulus. Hingga malam kemarin, abang menerima kenyataan jika semua yang ia lakukan demi abang itu, ia lakukan dengan cara yang salah. Dia mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan untuk biaya operasi abang dari hasil menjual dirinya. Hah? Teriak Ketapang saling bertatapan dengan adiknya sembari menyeruput mie kuah. Iya, dan itu membuat abang kecewa. Abang kesal dan abang memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Abang tidak mau menjadi beban hidup untuknya. Tunggu. Tapi kalau menurutku teman abang memang salah. Tapi gak sepenuhnya salah karena dia melakukannya untuk abang. Dia melakukannya bukan semata-mata untuk uang, bukan untuk kesenangan dia sendiri, tapi untuk memperjuangkan abang. Tapi lama-lama keterusan Pang, dan itu bisa menjadi candu. Iya juga sih. Tapi ntar dulu deh, teman abang pasti cantik banget ya. Kelihatan banget abang gak rela dia jual diri. Atau jangan-jangan abang diam-diam suka sama dia. Teman abang cowok. Hah? Cowok? Tadi abang bilang udah kayak suami istri. Aku pikir teman abang cewek. Ya, begitulah. Tapi apa abang gak kasih kesempatan sedikit pun untuk teman abang itu? Karena manusia pasti punya salah. Dan apalagi dia sayang sama abang. Nanti kalau abang udah gak marah lagi dan udah siap ketemu, mending ketemu aja bang, kasihan. Pasti dia sekarang bingung nyariin abang. Pinus tak menjawab, dia hanya tersenyum. Bagaimana bisa bocah seumur Ketapang bisa menyikapi permasalahan dengan bijak? Di mobil Jati. Bang, sudah malam, udah hampir jam 12. Lebih baik kita pulang, abang besok kerja. Besok abang masuk sore, santai aja. Tapi aku udah lelah bang, aku udah cari dari pagi, cari Pinus gak ketemu juga. Kamu sudah cari Pinus ke tempat orang-orang yang kenal Pinus? Udah semua bang, bahkan di tempat teman kerjanya dulu. Tapi gak ada bang, bahkan mereka bilang udah lama gak ketemu Pinus. Nus, kamu di mana sih? Aku khawatir banget sama kamu. Tenang Ti, tenang. Aku takut bang, aku takut dia ngelakuin hal yang macam-macam karena kecewa padaku. Maksud kamu bunuh diri? Gak mungkin. Meski dia sangat kecewa padamu, abang yakin Pinus masih waras. Sudah, kita cari lagi besok ya. Kalau kamu kesepian, tidur di rumah abang aja lagi. Iya bang. Ya sudah, sekarang kita pulang. Mobil Jati pun kini menuju pulang. Dan ketika sampai di rumah Jati, Jati dan Cendono melihat mobil Cemoro ada di parkiran. Bang, Cemoro pulang tuh. Aku gak jadi nginep deh. Buruan Gih. Ya sudah, kalau gitu abang balik ya. Iya. Seketika Cendono senang. Dia berlari menuju rumah, lalu membuka pintu kamar.
Dan begitu sampai kamar, Cemoro sudah dalam keadaan tertidur. Rasa rindunya yang teramat dalam dan hasrat yang membara ingin bercinta itu terpaksa ia pendam dan ia tahan. Itu karena Cendono tahu dan mengerti jika Cemoro pasti lelah. Itu sebabnya dia tak ingin mengganggunya. Cendono tak ingin membuat kesalahan yang kedua kali seperti malam itu. Cendono ingat betul malam itu adu mulut hingga terjadi pertengkaran. Dan Cendono tak sengaja melayangkan telapak tangannya. Cendono benar-benar lebih berhati-hati lagi. Dia mengalah. Tidur di sampingnya dan memeluknya pun ia tak berani. Takut membuatnya terbangun dan marah. Dan itu bisa menghancurkan suasana. Cemoro mau pulang saja, Cendono sudah bersyukur. Cendono mengambil selimut, lalu menyelimuti tubuh Cemoro. Dan setelah itu jongkok menatap wajah Cemoro yang sedang terlelap. Cendono merindukan wajah itu, bibir itu, namun ia harus sekuat tenaga menahan. Dan cups, satu kecupan tipis mendarat di keningnya. Lalu Cendono keluar dan menutup pintu kamar dan lebih memilih tidur di sofa ruang tamu. Di laundry sendiri, Ulin mendengar suara sesegukan dari balik kamarnya. Ulin dan Sengon hanya bekerja berdua saja dan dia mendapat fasilitas tidur di ruko laundry milik bos mereka. Namun meski tinggal bersama di ruko, kamar mereka terpisah dan malam ini sudah pukul 1 malam. Namun Ulin tak bisa tidur karena terganggu suara berisik dari kamar sebelah. Ulin pun berjalan ke sumber suara tersebut lalu membuka pintu. Cekrek. Masih aja lu nangisin tuh tukang cilok. Bodoh banget sih lu. Kayak kagak ada harga dirinya aja jadi boti. Mau lu nangis darah juga tuh tukang cilok juga kagak peduli. Dibela-belain nangis sehari semalam, yang ditangisi udah ngorok noh. Wah, mulutmu kejam banget Lin sama aku. Ya emang. Tidur gak lu? Kalau enggak gue tidurin nih. Tidurin gimana? Gue kelonin. Enggak nanti kamu sekali kelonin aku bisa ketagihan. Gue kepret juga nih. Ucap Ulin masuk dan tidur di sebelah Sengon, lalu memeluk Sengon. Kamu jangan peluk aku, nanti kamu ngaceng loh. Gak bakal, lu udah kayak adik gue. Lin, kenapa gak kita aja sih yang pacaran? Kamu belok aja ya Lin, gak apa-apa deh mukaku pas-pasan, yang penting kamu baik. Idih, kemarin aja gue diejek-ejek, ganteng Cendono lah. Ganteng tukang cilok lah. Sekarang malah gue jadi pelampiasan. Gak pelampiasan, aku susah banget dapet cowok Lin. Ya tapi jangan gue dong, gue gak suka laki. Gue gak suka lu, dan gue gak suka banci. Maaf, maksud gue, lu udah gue anggap adik sendiri. Swear. Iya, gak apa-apa. Ucap Sengon singkat, namun dalam hatinya sedih. Pagi harinya, pagi ini waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Cemoro bangun, dan begitu bangun, dia tak mendapati suaminya di ranjang. Kemana Cendono? Mengapa dia tidak pulang? Cemoro sempat berpikir macam-macam. Namun dia mencoba mengecek keluar kamar. Dan begitu keluar kamar, hatinya lega. Ternyata Cendono masih tertidur di sofa di depan TV. Cemoro heran, tumben Cendono kesiangan. Biasanya subuh sudah bangun. Cemoro takut Cendono telat kerja atau dia masuk sore. Dan mengapa Cendono tak tidur di kamar bersamanya? Cemoro pun hendak menghampiri Cendono. Namun ketika hendak membangunkan, perutnya mules. Dia terpaksa ke kamar mandi dan mandi. Setelah selesai mandi dan rapi, hari ini sebetulnya Cemoro mendapat schedule masuk sore. Hanya saja seluruh anak pramuniaga supermarket sedang menjalankan stok opname. Dan mall yang harusnya buka pukul 9 kini mundur pukul 10 pagi. Jadi dia harus turut mengawasi anak buahnya. Dan Cemoro terpaksa lembur.
Setelah menyemprotkan parfum, kini Cemoro bersiap berangkat. Namun sebelum berangkat, Cemoro berniat membangunkan suaminya. Entah mengapa hari ini dia memiliki keberanian. Bahkan langkah kakinya saat ini justru tak jadi menghampiri Cendono. Cemoro berjalan ke dapur, lalu tiba-tiba menyeduhkan kopi. Dan dia baru ingat jika di tasnya ada sebungkus roti yang selalu ia bawa. Cemoro pun mengambil roti dan menaruhnya di sebelah kopi. Setelah kopi panas terseduh, Cemoro kembali menghampiri suaminya. Cemoro tak dapat melihat wajah suaminya. Itu karena Cendono menutup wajahnya dengan tangannya. Cemoro pelan-pelan hendak menyingkirkan tangan Cendono. Namun baru saja jari jemarinya hampir menyentuh tangan Cendono, Cendono bergerak. Set, menahan tangan Cemoro yang hendak menghindar. Cemoro, kamu sudah bangun? Iya bang. Gue buru-buru hari ini karena supermarket sedang SO. Aku berangkat dulu, ucap Cemoro melepas dengan kasar tangan suaminya, lalu berjalan hendak masuk mobil berangkat. Cemoro, tunggu, gue udah telat. Cendono mencium aroma kopi dan begitu ia melihat segelas kopi panas yang masih mengebul dan sebungkus roti, Cendono langsung berlari menghampiri Cemoro yang baru masuk mobil, lalu menahan pintu mobil yang hendak Cemoro tutup. Cemoro, tunggu. Cups. Abang. Cendono mencium pipi wangi botinya yang aroma facial foam maskulin itu. Lalu sambil tersenyum, Cendono menutup kembali pintu mobil Cemoro sembari bilang, "Semangat ya SO-nya dan makasih sarapannya. Abang senang. Sampai jumpa di mall," ucap Cendono kembali masuk ke rumah setelah berhasil melandingkan kecupannya. Sedangkan yang menerima kecupan masih termenung sembari kedua tangannya masih memegang kemudi. Wajah datarnya berubah jadi merona dan seketika ujung bibirnya tertarik menampakkan senyumnya. Ya, getaran-getaran itu muncul lagi. Getaran-getaran yang lama mati itu hidup kembali, sehidup mesin mobil yang kini ia hidupkan. Begitu mobil hendak jalan, Cemoro melihat suaminya berdiri di depan pintu sembari membawa gelas kopi dan nyemil roti di tangannya. Sembari senyum melambaikan tangan dan mobil pun jalan. Cendono senangnya bukan main. Cendono mengira ketakutannya selama ini akan botinya selingkuh dengan atasannya adalah mitos dan hanya prasangka buruknya saja. Karena pagi ini sikap Cemoro terlihat sedikit manis meski belum sepenuhnya kembali. Namun begini saja Cendono sudah senang. Cendono tak perlu harus gerusa-gerusu mendekati botinya. Sebuah rumah tangga bagaikan menyeberangi lautan dan bagaikan mendaki gunung, penuh cobaan dan rintangan. Cendono juga masih belajar mengerti sifat dan karakter sang boti. Memiliki boti seperti Cemoro tidak bisa terlalu dipaksa harus mengerti dirinya. Pendekatan harus dilakukan perlahan tapi pasti dan jangan membuatnya tertekan. Jika dilihat dan dirasa-rasa, saat ini proses yang dijalani oleh Cendono bagaikan masa-masa pacaran. Pendekatan kembali. Namun tak apa, Cendono tetap menikmati. Rasa sayangnya pada Cemoro membuat dia belajar lebih dewasa lagi dalam menyikapi setiap masalah yang ia lalui. Dan Cendono berharap Cemoro lambat laun dapat mengerti dan memahami bahwa Cendono benar-benar sangat mencintai dan menyayangi. Entah mengapa, rasa senang di hatinya membuat celananya tegang. Sudah hampir sebulan burung Cendono tak masuk sangkar, dan itu sangat menyiksa. Tapi, lagi-lagi Cendono harus bersabar dan lebih memilih menaruh gelas kopinya dan terpaksa ke kamar mandi olahraga 5 jari. Pagi ini Jati bersiap berangkat kerja, dan sebelum ia berangkat, Jati mengecek HP-nya. Nampak banyak notifikasi yang masuk, namun tak ada notifikasi pesan yang ia harap-harapkan, yaitu dari Pinus suami yang ia rindukan itu. Yang ada hanya notifikasi dari aplikasi dari beberapa lelaki hidung belang yang ingin memakai jasanya. Jati tak menggubrisnya, meski ada beberapa yang ingin menikmati tubuhnya dan rela membayar mahal. Namun, Jati tak mau lagi jual diri. Dia teringat Pinus, rasa bersalahnya membuat dia merasa menyesal dan memilih kerja normal seperti biasa. Jati pun
yang hari ini tak bisa mencari pinus memutuskan untuk kembali bekerja. Di laundry, pagi ini Ulin sedang sibuk memasukkan pakaian kotor di mesin cuci laundry. Sedangkan Sengon sendiri sibuk menyetrika dan mengepak laundryan yang sudah beres dan tinggal diambil. Ngon, ya elah lemes banget, masih kepikiran si Kang Cilok. Apa lapar? Belum sarapan? Dua-duanya Lin. Aduh, masih aja lu. Maklum dan wajar aja, ini baru pertama kali aku menyukai laki-laki lurus. Dan sekaligus pertama kali merasakan rasanya ditolak mentah-mentah. Ya udah, mending lo matiin setrikanya, tutup laundrynya sebentar. Kita sarapan cari bubur ayam ke pasar. Ayo, buruan. Kamu yang traktir ya? Iya. Hehe. Bentar, Akika ganti baju dulu. Cuma mau sarapan, bukan mau kondangan. Dandan segala. Nah, gimana? Cucok. Yuk, capcus. Ulin dan Sengon pun berangkat menuju pasar membeli buriam. Di pasar, Mas, buriam 2 ya? Lin, Ngon, tumben makan sini, biasanya bungkus. Iya nih, lagi ngajak Sengon ngidam. Siapa bapaknya Ngon? Siapa aja yang mau Mas? Jawab Sengon ketus yang membuat Ulin dan Bambu tertawa. Kamu kenapa? Pagi-pagi lambemu udah mencucu. Patah hati dia Mas, habis ditolak tukang cilok. Sengon menampar mulut Ulin. Mulutmu itu loh, bocor. Oh, jadi kamu naksir Ringin toh? Pantes wae kamu ditolak, orang dia naksir Mbak Soka. Nih, buburnya. Makasih Mas. Ya, sama-sama. Mas, biasa ya? Teriak Beringin yang seketika membuat Sengon dan Ulin terkejut. Sungguh tak direncanakan jika Sengon akan bertemu lelaki yang menolaknya tadi malam. Santai, jangan gugup, bisik Ulin menenangkan Sengon. Ngin, penuh, duduk di sana aja, ada Sengon dan Ulin. Oh, iya Mas. Beringin pun dengan wajah yang masih datarnya terpaksa duduk di depan Sengon. Beringin hanya menyapa dengan senyum ala kadarnya pada Sengon dan Ulin. Namun Sengon serba salah dan lebih tak berani menatap Beringin. Bahkan Sengon yang malu lebih memilih menatap mangkok bubur ayamnya. Nah, ini buburnya. Makasih Mas. Suasana jadi canggung dan seperti biasa, Bambu selalu menjadi pencair suasana. Ngin, gimana? Udah dor sama Mbak Soka? Belum Mas, masih nunggu waktu yang pas. Kalau lama, keburu dibalap orang Ngin. Yang mau sama Mbak Soka itu banyak loh. Iyalah, gue aja mau. Gue juga mau deketin dia Mas, ucap Ulin menatap Beringin. Jadi, kamu juga suka sama Mbak Soka? Iya, kenapa? Takut kesaingi, ucap Ulin bercanda. Kamu bukan sainganku, balas Beringin serius. Santai aja Ngin, gak usah tegang gitu. Iya, gue akuin cakapan lu kemana-mana daripada gue. Tapi yang ditolak dia lebih ganteng dan lebih kaya dari lu, ucap Beringin tersinggung. Tapi dia tak bisa apa, karena kenyataannya memang begitu. Keduanya tegang, bahkan Sengon yang tadinya menatap mangkok, kini memperhatikan keduanya. Takut-takut keduanya berantem berebut janda. Mbak Soka lewat dan kayaknya mau kesini. Mas Bambu. Mbak Soka. Bunda mau sate usus, teriak Pinang. Sawit juga mau sate puyuh Bunda. Iya sayang, sebentar ya, pesan dulu. Buriamnya 3 ya Mas, makan sini. Aduh, kok full. Mbak Soka, duduk sini, teriak Beringin. Oh iya, ada Sengon dan Ulin. Om Ulin, teriak Pinang yang berlari menghampiri Ulin. Anak perempuan Soka itu terlihat akrab dengan Ulin. Sini, duduk sini, Om Pangku. Sedangkan Soka duduk di sebelah Beringin dan memangku Sawit anak laki-lakinya. Bunda, Sawit duduk sama Om Ulin ya. Aduh, jangan nak, di sini aja dekat Om Cilok. Kan di sana ada adik sama Om Ulin. Gak apa-apa Mbak, masih cukup kok. Sini Kak, sama Om,
ucap Ulin dan Sawit pun pindah. Aduh, jadi gak enak ngerepotin kamu, Lin. Gak apa-apa mbak, biar si kecil tak suapin, mbak makan aja. Serius nih, gak apa-apa. Gak apa-apa, lagian udah selesai kok. Ya sudah, makasih ya. Kakak, adik, jangan nakal sama om ya. Iya bunda. Mas Ringin, monggo. Monggo mbak. Ucap Beringin deg-degan, duduk bersebelahan dengan Soka. Ingin sekali ia sekedar basa-basi ngobrol dengan janda pujaan hatinya. Namun, rasa tidak nyaman Beringin rasakan saat melihat Ulin sesekali memperhatikannya. Tatapannya seakan mengejek. Hanya karena kedua anak Soka nempel dengannya, gayanya sudah terlihat songong. Apalagi ditambah sengon yang ada di depannya, yang selalu merunduk dan terlihat kaku. Sengon, kamu kenapa? Sakit? Biasanya ceria, tanya Soka. Oh, gak apa-apa mbak. Kekenyangan, hehe. Bohong mbak, dia patah hati, cintanya habis ditolak. Ucap Ulin sembari melirik Beringin, dan Beringin menatap kesal Ulin. Sengon, mbak tahu kamu orang baik, mbak yakin Tuhan akan menggantikan yang lebih baik untuk kamu. Semangat ya, kalau cemburut nanti nyetrikanya bajunya jadi kusut. Hehe, iya mbak, makasih. Ucap Sengon sembari sesekali menatap Beringin, dan Beringin juga menatapnya. Mas Beringin nanti jualan? Jualan mbak. Kalau begitu nanti saya pesan pentol puyuhnya aja ya 20.000. Kesukaan Sawit soalnya. Dan gak usah pakai saus kecap, polos aja. Nanti anterin ke rumah ya. Iya mbak. Ucap Beringin senang. Dan ini ia akan manfaatkan kesempatannya untuk menyatakan isi hatinya pada Soka. Ayo Pinang, lihat punya kakak udah habis tuh. Lagi sekali. Nyam, pinter anak cantik. Ucap Ulin sok-sokan kebapaan dan terlihat dediabel. Dan anehnya, Pinang menurut dan bubur ayam di mangkoknya habis. Yeay, habis bunda. Ya ampun, hebat banget cantiknya bunda. Lin, makasih loh. Pinang jarang sekali menghabiskan makanannya, apalagi bubur. Dan berkat kamu, dia makan sampai habis. Sama-sama mbak. Kalau butuh babysitter, panggil aja saya mbak. Aku siap jagain mereka. Jagain bundanya juga mau. Ucap Ulin menatap mata Soka. Namun Soka hanya tersenyum biasa. Ulin, bisa aja. Bunda, ada ice cream. Teriak Pinang, tiba-tiba turun dari pangkuan Ulin dan berlari ke jalan mengejar es krim dorong. Pinang, mbak, biarin aku aja. Mbak makan aja. Ayo kak. Ulin menggendong Kak Sawit dan mengejar Pinang. Dan di saat Ulin mengejar kedua kerucil itu, kini hanya tinggal Soka, Sengon, dan Beringin. Sengon, baju anak-anak udah selesai? Belum mbak, tinggal disetrika aja, nanti aku antar mbak. Oh ya sudah kalau gitu. Bunda, banana ice cream, dibeliin Om Ulin. Ya ampun, Ulin berapa? Gak usah mbak, gak apa-apa. Ih, jangan Lin. Gak usah mbak, beneran, cuma es krim. Aduh, jadi gak enak. Makasih ya, kemarin udah kasih anak-anak permen. Sekarang ice cream. Gak apa-apa mbak, namanya juga anak-anak. Ya sudah, makasih banyak ya. Mas Bambu, sudah. Berapa semua? Sekalian sama mereka, biar saya yang bayar. Mbak, jangan. Ucap Ulin. Iya mbak, biar saya juga bayar sendiri. Udah, gak apa-apa. 140 mbak, udah sama minumnya. Ini, kembaliannya ambil aja. Makasih Mbak Soka. Sama-sama. Ya sudah, saya duluan ya, Ulin, Sengon, Mas Beringin. Ya mbak, jawab ketiganya kompak. Dan begitu Soka pulang, Ulin yang pede mendekati Beringin dan berbisik. Kalau mau dapetin bundanya, jangan deketin bundanya, tapi deketin anaknya. Dan sekarang, masih lo bilang gue bukan saingan lo. Ngon, cabut. Mas Bambu, gue balik. Iya, makasih. Ulin pun menarik tangan Sengon, dan Sengon sempat menatap Beringin yang terlihat kesal. Sabar ya Ngin, kalau nggak dapet janda, cari yang perawan aja. Masih banyak perempuan kok cari yang susah didapet. Iya sih mas, tapi aku suka banget sama Mbak Soka.
Nanti juga ada yang lebih cantik lagi kamu lupa. Apalagi kamu ganteng. Pasti banyak yang mau. Tuh, di sana yang dagang ikan asin itu cantik tuh. Masih gadis, mau nggak? Makasih mas, buat mas aja. Ya udah ya, aku balik. Loh, piye toh? Dicariin yang gadis malah cari yang janda. Siang ini Cemoro baru saja selesai makan siang bersama atasannya. Karena setelah selesai stock of name tadi, Cemoro tak pulang. Karena atasannya menjemputnya dan memintanya menemaninya makan siang. Sekalian kencan dan menanyakan hasil stock of name kepadanya. Sayang, abang senang sekali kamu bisa mengurus supermarket dengan baik dan terbukti hasil stok omnet bagus dan minim selisih dan barang hilang. Meski ada tak separah saat-saat sebelum kamu yang jaga. Bang, gue rasa dimanapun itu, di mall manapun, pasti ada aja minus saat melakukan SO. Hanya saja selama ini gue selalu nyuruh anak-anak pram untuk selalu mengecek penjualan mereka sendiri dan melakukan SO per counter agar meminimalisir kerugian. Bagus, abang suka cara kerja kamu. Abang butuh orang-orang seperti kamu. Abang makin kagum dan bangga sama kamu. Abang. Lalu, kemana kamu semalam tanpa abang? Seketika Cemoro langsung teringat suaminya. Gue pulang bang. Syukurlah, abang senang mendengarnya. Abang lebih suka kamu pulang temui suamimu daripada kamu kelayapan gak jelas tanpa abang. Karena abang juga gak mau kamu kelabing gak jelas seperti homo-homo lain. Dan apalagi jika sampai ada yang tahu kamu sama cowok ngelakuin hal-hal aneh-aneh dan bikin viral. Apalagi satu mall tahu siapa kamu sebenarnya. Abang gak mau itu terjadi. Iya bang, gue ngerti. Bagus, abang percaya kamu. Nah, sekarang abang akan antar kamu kembali ke mall. Dan lebih baik kamu setelah ini pulang istirahat. Bukannya hari ini kamu shift sore. Kamu masuk jam 4 saja, biar abang bilang bagian kepala SDM. Iya bang, gampang. Ketika atasannya sedang mengantar Cemoro dan berhenti di lampu merah, HP Cemoro tiba-tiba bergetar tanda pesan masuk. Pihak finance menghubunginya dan memberitahu jika BPKB mobil sudah bisa diambil. Seketika Cemoro kaget dan besok dia hendak mengambilnya. Ada apa sayang? Aneh, mobil gue kan lagi beberapa bulan lunas. Kok udah lunas aja? Ucap Cemoro yang seketika atasannya tertawa-tawa cekikikan geleng-geleng sembari menyetir. Sembari membuka kaca mobil karena ada pengamen. Abang, jangan bilang abang yang bayarin. Anggap aja hadiah dari abang. Kenapa? Kok mukanya gitu? Harusnya kamu senang. Bukan gitu. Kan abang udah naikin gajiku dan udah sering kasih bonus. Itu kan urusan kerjaan. Kalau ini beda lagi. Cups. Pak, recehnya. Cemoro, teriak Pinus saat melihat sahabatnya berciuman di dalam mobil dengan seorang pria. Pinus. Bang, ayo cepat pergi. Tapi bang, duitnya. Ayo cepat. Iya bang. Emangnya dia siapa sih? Bang Jati? Bukan, tapi dia juga teman abang. Takut dia kasih tahu kalau abang di sini sama Jati. Di dalam mobil sendiri. Bang, gue turun. Ya, dia teman gue yang kabur. Tapi sayang, gak apa-apa. Nanti gue bisa balik sendiri. Ya sudah, hati-hati. Nanti kabarin ya. Iya bang. Nus, Pinus, jangan kabur. Gue tahu masalah lo, Pinus. Set. Cemoro berhasil menangkap dan menahan tangan Pinus. Pergi kamu. Nus, balik ke rumah. Enggak. Gue bilang balik. Enggak. Lalu apa yang lo lakuin sampai ngamen kayak gini, ha? Peduli lo apa? Apa maksud lo? Lo sahabat gue, makanya gue peduli sama lo. Sahabat tai, aku benci punya sahabat pengkhianat. Aku paling benci sama orang yang gak setia. Gak cuma sama pasangan, tapi juga pada sahabat. Gak cuma gak peduli sama Bang Dono. Tapi dari kemarin, kamu kemana aja, ha? Sibuk, kelonan sama cowok tadi, ha? Pinus, gue bakal bilangin Jati kalau lo ada di sini. Plak, prak. Pinus menempeleng Cemoro dengan tongkatnya saat hendak menelpon. Sampai-sampai HP-nya jatuh dan retak. Beruntung tongkat itu tak mengenai wajahnya, namun melukai tangannya hingga merusak handphonenya. Bang, jangan bang, ucap Ketapang menahan Pinus. Nus,
Dengar, kalau sampai kamu berani-beraninya kasih tahu Jati keberadaanku, aku bakal kasih tahu juga kelakuanmu di belakang Bang Dono sama cowok tadi. Nus, pergi sebelum aku naik darah. Pergi sebelum tongkatku melayang di kepalamu. Nus, aku bilang pergi. Cemoro pun memilih mengalah dan terpaksa pergi, meninggalkan sahabatnya itu. Cemoro bukan takut, tapi Cemoro menghargai Pinus. Bang, abang gak apa-apa? Gak apa-apa, Bang. Maaf ya, abang emosi sama teman abang. Iya, gak apa-apa. Nih, abang minum dulu biar tenang. Iya, makasih. Bang, apa aku boleh tanya sesuatu? Aku heran, tadi aku melihat teman abang ciuman dengan sesama laki-laki. Kamu melihatnya? Iya bang, dan abang bilang kalau abang akan kasih tahu kelakuan teman abang sama teman abang satu lagi. Aku jadi bingung apa maksud abang. Teman abang itu selingkuh? Iya, teman abang penyuka sesama laki-laki. Kamu ngerti? Ngerti bang, maksud abang teman abang homo kan? Iya. Tahu dari mana kamu tentang homo? Lihat di TikTok bang, banyak pasangan homo suka eksis, joget-joget. Oh, itulah. Abang marah padanya. Dia sudah menikah, tapi masih selingkuh. Emang bisa menikah bang? Bisa, di luar negeri. Ucap Pinus yang membuat ketapang garuk-garuk kepala heran. Oh, dan kalau aku boleh tahu, maaf nih bang ye. Abang jangan marah ya, aku juga penasaran. Apa Bang Pinus dan Bang Jati? Iya, abang jujur. Abang homo. Dan Jati suami abang. Kenapa? Kamu benci sama abang dan mau ngusir abang dari rumah kamu? Bukan bang, bukan. Aku gak segitunya bang. Aku cuma penasaran aja. Selama ini aku hanya lihat di TikTok. Dan setauku aku hanya tahu banci saja yang suka laki-laki, dan sekarang baru nemuin di depan mataku sendiri, yaitu abang. Hehe, aku gak apa-apa kok, serius. Aku gak jijik dan gak akan bully abang. Dan abang juga kelihatannya orang baik, karena seperti lagunya Agnes yang kita nyanyikan tadi bang. Kalau cinta itu kadang-kadang tak ada logika. Kamu benar-benar dewasa. Makasih ya bang. Abang bersyukur bertemu kamu dan Palem. Kalian akan abang anggap adik abang sendiri. Iya bang. Lalu, apa kamu pernah menyukai seseorang? Pernah bang. Dia masih sekolah kelas 1 SMA. Cantik. Andai aku sekolah, mungkin aku kelas 3 SMA. Tapi sayang, aku butuh sekolah. Dan mana mau dia sama pengamen kayak aku. Sabar, jadilah orang sukses dulu. Pasti nanti kamu mudah mendapat cewek. Iya bang. Dan abang minta masalah ini rahasia kita berdua ya. Tak perlu ada orang yang tahu siapa abang. Cukup kamu aja. Termasuk adik kamu Palem. Siap bang. Bentar bang, aku hitung dulu. Dapat berapa ya setengah hari ini? 90, 100, 120 bang. Wah, setiap ada abang selalu dapat 100.000 lebih. Alhamdulillah. Kalau gitu, kita cari Palem yuk. Kita ajak ke warung. Iya bang, semoga Palem udah pulang cari rongsokan. Iya, yuk. Yuk. Sore ini Cendono senang sekali karena mendapat tugas di supermarket. Cendono bertugas bersama Kapuk, sedangkan Asem dan Rotan berjaga di gudang. Bang, abang di sayur buah ya, kelihatannya rame. Aku tak ngambilin sampah di playzone. Banyak anak-anak kecil. Habis main buang sampah sembarangan. Iya. Cendono heran. Sudah dari jam 2 masuk tadi, namun tak melihat keberadaan Cemoro. Apa ada meeting supervisor? Cendono yang penasaran pun menanyakan pada Akasia, salah satu pramudiaga yang ia dekat. Kasia, abang ganteng. Ada apa bang? Belum ada yang kotor di sini, tapi bentar lagi sayur datang. Abang bantuin rapiin keranjang ya, seperti biasa. Oh, iya, beres. Tapi ngomong-ngomong, kenapa dari tadi abang gak lihat Pak Cemoro? Oh, sudah biasa kok bang. Biasanya setelah SO, dia agak sorean masuknya. Ntar lagi juga dia datang.
Ngerumpih. Kerja. Cemoro, tanganmu kenapa? Ucap Cendono, refleks yang lupa. Sehingga membuat Akasia terbengong ketika Cendono memanggil Cemoro. Apalagi tangan Cendono menarik tangan Cemoro. Bicara apa kamu? Maaf Pak, maksud saya tangan Bapak kenapa? Bukan urusanmu, lebih baik urusi lantai kotor. Ucap Cemoro, kemudian pergi meninggalkan supermarket dan masuk ke gudang. Abang kenapa manggil Pak Cemoro kayak gitu? Gak sopan. Biarpun kalian kelihatannya sama atau lebih muda dia, tapi abang harus sopan karena dia supervisor di sini. Iya kasih ya, maaf. Abang kelepasan. Biasa ngobrol sama Kapuk dan yang lain, maklum. Kayaknya abang di sini paling dewasa. Iya, tapi ingat ya, jangan salah sebut lagi. Dan kenapa abang perhatian sama Pak Cemoro? Kalian kenal? Oh, enggak. Tadi refleks aja. Mungkin karena abang sebelumnya tugas di rumah sakit. Jadi terbiasa lihat perban. Makanya tadi shock ketika lihat Pak Cemoro tangannya di perban. Oh iya ya, bener juga. Itu sayurnya datang. Abang bantuin ya, beresin keranjang. Iya. Cendono bingung. Cendono khawatir pada Cemoro. Mengapa tangannya bisa terluka? Dan yang membuatnya heran, mengapa sikap Cemoro kembali dingin? Lagi-lagi Cendono bersikap dewasa. Cendono baru ingat jika ini tempat kerja. Wajar saja jika sikap Cemoro kembali dingin. Ya, meskipun tak seharusnya dia bersikap seperti ini kepadanya. Setelah Cendono merapikan keranjang, Cendono membawanya ke gudang. Dan ketika hendak masuk gudang, Asem dan Rotan keluar membuang sampah. Sem, Tan, di dalam ada siapa? Ada Pak Cemoro, tapi jangan diganggu. Lagi di depan komputer. Oke. Pak, sapa Cendono masuk, yang seketika membuat Cemoro memperhatikannya. Taruh di pojok, yang rapi, ucap Cemoro sembari kembali fokus pada laptopnya. Baik Pak. Setelah selesai merapikan keranjang, Cendono menolehkan pandangannya ke segala arah. Dan ketika dirasa sepi, Cendono mendekati Cemoro dan untuk meminimalisir pramuniaga yang masuk, Cendono mencoba bertanya dengan bahasa atasan dan bawahan, meski keduanya saat ini sedang berdua saja. Pak, apa yang terjadi dengan tangan Bapak? Gak apa-apa, hanya kejepit pintu, bukan hal yang besar. Ucap Cemoro masih menatap layar komputer. Pak, apalagi? Kerja sana, ucap Cemoro tegas. Lalu Cendono menoleh ke kanan dan ke kiri. Iya Pak, saya akan bekerja. Tapi saya harap nanti malam Bapak pulang. Aku ingin berpelukan, ucap Cendono lalu pergi keluar gudang. Seketika Cemoro tersenyum di depan komputer. Malam ini Sengon sedang memisahkan pakaian-pakaian kotor ke dalam bak cuci. Ulin sendiri bersiap hendak mengantar laundryan Mbak Soka. Cie, yang mau nganter laundryan, klimis amat tuh Jambul. Iyalah, biar nggak kalah sama Kang Cilok. Dasar, ya udah cepet antar sana. Iya, bentar ya. Tapi kayaknya ada mobil tuh, baru datang di depan rumah Mbak Soka. Oh iya, wah gila, pakai bunga segala lagi tuh cowok. Ngapa lo ketawa? Ngejek, gue kesana cuma bawa laundry. Terusin. Bukan ngejek, kenyataan. Kalau kamu itu gak ngaca, bodoh amat, gue pantang nyerah. Maju terus. Ya udah sana. Gue kesana ya. Tunggu. Apaan? Pulangnya tolong mampir ke Indomaret beliin obat nyamuk. Oke. Ulin pun dengan percaya dirinya berjalan ke rumah Mbak Soka. Begitu sampai depan, permisi, teriak Ulin yang melihat seorang lelaki tampan memakai jas sedang membawa bunga dan baru duduk di balkon, dan seorang pembantu yang baru menyeduhkan minum. Mas Ulin, Mbak Sokanya belum pulang, masih di butik. Oh, ya udah nggak apa-apa, cuma mau nganter laundry aja kok. Oh iya, makasih ya, gak mampir dulu. Gak usah Bi, mau beli obat nyamuk. Oh ya sudah, makasih ya.
sama-sama. Ulin pun hendak ke Indomaret dan begitu langkah kakinya hendak keluar pagar. Om Ulin. Pinang, kakak mana? Tanya Ulin yang seketika menangkap Pinang yang berlari kepadanya. Kakak mainan. Oh gitu, kenapa adik gak ikut main? Kakak gak mau main sama Pinang, kakak mainan sendiri. Om Ulin mainan yuk. Om kan kerja sayang. Pinang, sini mainan sama om, ucap cowok tampan si pembawa bunga itu. Gak mau, Pinang mau sama Om Ulin. Adek, gak boleh gitu nak, Om Ulinnya kan sibuk. Ini sama Bibi ya. Gak mau. Pinang, hei anak manis, anak cantik, gak boleh cengeng. Besok om janji, om ajak jalan-jalan. Beneran om? Iya, janji, oke? Oke. Ya sudah, om kerja dulu ya. Iya om. Bi, sepertinya saya pamit pulang saja dan sepertinya Soka sedang sibuk karena chat saya belum dibalas. Saya nitip ini saja buat dia. Ucap pria tampan itu menyerahkan buket bunga pada Bibi. Setelah Ulin dan pria tadi sama-sama pamit, Ulin pun berjalan menuju Indomaret membeli obat nyamuk. Di Indomaret sendiri, Ulin gak sengaja ketemu Mas Bambu dan juga Jati. Lin, cari apa? Tanya Bambu. Mas, cari obat nyamuk. Mas Bambu, Lin, kok bisa barengan di sini? Kamu cari apa Ti? Tanya Bambu. Pulang kerja dan sekalian habis ini lanjut keliling nyari Pinus. Gimana Pinus Ti? Tanya Ulin. Gak ada perkembangan. Aku bingung harus cari dia di mana lagi. Gimana kalau kita ikut temenin kamu? Serius Mas? Tapi si Sengon gimana? Sendirian dong. Santai aja, semua hampir beres kok. Gue ikut, sekali-kali keluar biar gak dilondrin mulu. Ya sudah, ayo ke mobil, ayo. Jati pun kembali mencari Pinus ditemani Ulin dan Bambu. Jati bersyukur punya teman yang care pada dirinya. Di laundry sendiri, Sengon kesal. Sudah hampir setengah jam Ulin belum balik. Untung saja pekerjaan hampir beres dan tinggal ngepak saja. Dan ketika sedang asik mengepak-ngepak, tiba-tiba suara cilok datang. Beringin dikerubuti pembeli. Entah mengapa jantung Sengon kembali berdetak. Meski dia sadar jika dia trauma dan kecewa, namun tetap saja wajah tampan Beringin belum bisa membuatnya move on. Sengon bingung mengapa begitu sulit melupakan Beringin. Sengon? Mbak? Lagi ngintipin siapa sih? Tegang amat. Oh, pasti lagi merhatiin emak-emak ngerumpis sambil godain mas-mas cilok ya? Hehe, tahu aja Mbak Soka. Tapi Mbak, tadi laundrynya udah diantar sama Ulin loh. Iya, tadi Mbak masih di butik. Sekarang mana Ulinnya? Tak suruh beli obat nyamuk, belum balik dari tadi lama banget. Oh, Mbak cuma mau kasih uang laundry sama nih, Mbak ada cake buat kalian. Dan tolong bilangin Ulin, makasih banyak udah baik sama anak-anak. Iya Mbak, Ulin memang suka sama anak kecil. Ya sudah, saya mau ke Mas Cilok dulu, mau ambil pesanan tadi pagi. Kamu gak sekalian beli cilok? Kalau mau, ayo sekalian. Ntar aja Mbak, nunggu Ulin. Mbak kesana dulu ya, mumpung udah sepi. Iya Mbak. Soka pun berjalan menghampiri Beringin yang sedang sendirian. Dan Sengon mengintipnya dari laundry. Mas Ringin? Mbak Soka. Pesanan saya pentol puyuh 20.000 ada kan? Ada Mbak, udah saya pisahin. Bentar ya Mbak. Iya. Anak-anak mana Mbak? Kok tumben gak ikut? Iya Mas, lagi sibuk main. Makanya saya beliin cemilan biar anteng di rumah. Biar gak main ke jalan, takut motor riwa-riwi. Repot soalnya saya kan sibuk kerja sendiri. Maklum, single parent. Oh iya Mbak. Ngomong-ngomong, maaf nih. Apa Mbak gak kepengen punya suami? Biar ada yang jagain dan ngelindungin Mbak sama anak-anak. Dan biar Mbak gak capek kerja sendiri. Kalau gak keberatan, saya mau loh jadi ayahnya anak-anak. Mas ngerayu saya? Enggak Mbak, saya serius. Saya suka beneran sama Mbak Soka.
Dari awal lihat Mbak, jantung saya langsung nyes. Meski saya tahu status Mbak, dan saya nggak mempermasalahkan. Sumpah Mbak, saya beneran serius. Mas itu bukan satu-satunya yang ngajak serius sama saya. Saya percaya Mas serius. Tapi maaf sekali, maaf banget, kita baru kenal. Dan saya juga belum mau membuka hati saya untuk saat ini. Semua wanita pasti menginginkan pendamping yang bisa menjaga dan melindunginya. Saya harus lebih berhati-hati dalam memilih pasangan yang pastinya mencintai anak-anak saya juga. Untuk saat ini, meski saya sendiri, insya Allah saya masih bisa menjaga dan melindungi anak-anak saya sendirian. Tapi saya makasih banyak atas niat baik Mas Beringin, dan saya minta maaf karena tidak bisa menerima Mas. Gak apa-apa kan? Oh, gak apa-apa Mbak. Saya yang jadi malu. Tidak apa-apa Mas, santai saja. Saya doakan Mas dapat yang masih gadis dan baik yang menerima Mas apa adanya. Amin Mbak. Tapi Mbak masih langganan cilok saya kan? Insya Allah, ya masih lah Mas. Sawit kan suka cilok puyuhnya. Ya sudah, saya pulang ya. Semoga jualannya laris manis. Makasih Mbak. Soka pun pamit pergi meninggalkan Beringin yang menampakkan wajah kecewa. Sengon yang mengintip sedari tadi bisa menebak dan merasakan jika sudah pasti Mbak Soka menolaknya. Dan itu terlihat dari ekspresi sedihnya. Sengon yang tadinya tak berniat membeli cilok, seketika berlari dengan semangat menghampiri Beringin yang hendak menyalakan motornya. Mas Ringin, ciloknya masih? Masih, jawab Beringin masih jutek. Aku mau beli cilok 5.000 seperti biasa. Beringin pun meladeni Sengon, dan Sengon sendiri bingung harus memulai pembicaraan dari mana. Pasalnya, Beringin masih terlihat jutek dan kelihatannya sangat membencinya. Nih, makasih Mas, ini uangnya. Apa Mas tadi udah ngomong sama Mbak Soka? Aku tahu tujuanmu kesini bukan untuk memberi cilok, tapi untuk menanyakan ini. Enggak kok, aku emang lagi pengen cilok. Gak usah basa-basi, gak usah nanya. Kamu udah tahu jawabannya, dan aku yakin kamu pasti senang. Bukan begitu Mas. Dengar baik-baik Yangon, sekalipun aku menerima penolakan dari Mbak Soka, bukan berarti aku akan mau sama kamu. Jangan pernah sedikit pun berpikir aku akan belok hanya gara-gara patah hati ditolak wanita. Aku masih waras, dan sampai kapanpun aku gak akan suka sama laki-laki. Apalagi laki-laki sepertimu. Camkan itu. Iya Mas, aku mengerti. Beringin pun meninggalkan Sengon yang mematung. Beruntung tak ada satupun orang yang mendengar percakapan keduanya. Ngon, jangan oleng. Lin,